Dan nanti yang mimpin ibadah yaitu Bapak Andres Noah, kolektan yaitu Diakon Grace Sylvia, dan puji-pujian oleh Diakon Etna Sari. Kita mengucap syukur kepada Maha Besar Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga kita diberi kemampuan dan bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa hal, yaitu ibadah di tempat Nyonya Supine, yaitu dalam rangka mengenang 5 tahun mendiang Bapak Martinus yang sudah bersama Tuhan kurang lebih 5 tahun yang lalu, yaitu alamat Jalan Gereja Gang 10 tanggal 29 Agustus yang akan datang. Jalan Pilau ya, Jalan Pilau Gang 10 nomor 2. Kebolak-balik lagi. Terima kasih. Selanjutnya ibadah di tempat Pak Andres Noah, yaitu pada hari Sabtu 5 September 2026, alamat Jalan Pilau nomor 29, ibadah keluarga sekaligus ucapan syukur. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya pelayanan firman Tuhan untuk kita siang ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yeyen Arilawati STH. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami sebelum ibadah, kami mohon dari pihak keluarga, barangkali ada yang bisa disampaikan untuk kita semua. Kami persilahkan. Pada Bapak Penetua Ismail Tumon sebagai pengantar dalam ibadah di rumah keluarga kami di tempat ini. Salam. Selamat siang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami mewakili keluarga mengucapkan terima kasih atas berkat dan juga penyertaan Tuhan, di mana pada saat ini terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pendeta, penetua diakon, baik itu juga jemaat di lingkungan Kalawa 4, jemaat dari lingkungan yang lain, dari jemaat yang ada di Eprata, di Selat, dan juga keluarga kami, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian sudah menerima undangan keluarga besar kami pada siang hari ini. Izinkanlah saya sepertinya dipercayakan sebagai juru bicara untuk siang ini dari keluarga. Ada beberapa hal yang kami sampaikan, terutama yang pertama yaitu terkait dengan ibadah pada siang hari ini. Di jadwal pada awal tahun kami minta Pak Bosong untuk memasukkan di jadwal itu pada tanggal 25 Agustus 2026 atau hari Selasa. Karena pertimbangan hari Selasa itu adalah hari libur, tanggal 26. Tanggal 25. Ternyata seiring berjalannya waktu ada
informasi bahwa Pak Dito Karau itu melaksanakan ibadah mengenang 40 hari Tante Mama Tia itu tanggal 25 Agustus juga, tapi dilaksanakan di Palangkaraya. Jadi pertimbangan itu tidak mungkin kan kita dari lingkungan paling tidak ada yang datang. Jadi kami majukan pada tanggal 24 Agustus. Tanggal 24 Agustus itu kebetulan besok adalah hari ulang tahun anak kami Joya atau Deborah Joyce Agresia itu yang ke-15 tahun. Kemudian ada perubahan lagi beberapa pertimbangan, makanya itu di berita jemaat ada 2 kali perubahan, itu dimajukan lagi atas pertimbangan diskusi dengan kedua orang tua di sini, karena ternyata kita pertimbangannya adalah listrik karena bisa mati hidup. Kalau hari kerja atau tanggal 24 itu hari Senin itu kan jam 5 sore, jadi takutnya itu mati listrik. Dan yang kedua pertimbangannya adalah air, karena pada sampai saat ini juga mohon maaf karena Ruastu IKI protes kia lah karena beliau orang PDAM karena kami juga harus antri mengambil air itu di depan di depan ini sampai tadi malam juga, jadi susah. Itu pertimbangannya. Kemudian puji Tuhannya kami mengambil kesimpulan itu dimajukan lagi pada siang hari ini tanggal 23 Agustus 2026. Kenapa itu siang? Pertimbangannya juga siang, kalaupun mati lampu kita nggak kesusahan untuk mengambil makan minum dan lain sebagainya aktivitas kita. Dan yang kedua, adik kami yang ada di Palangkaraya, puji Tuhan dapat P3K penuh waktu dari Kementerian Sosial akhir tahun kemarin, ikut dari Kabupaten Kapuas. Mereka ada 3 orang saja yang mewakili, puji Tuhannya tembus ke di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemarin sementara itu penempatannya gedungnya itu di Jalan Iskandar Palangkaraya. Kalau tidak salah Juni kemarin itu dapat gedung baru di daerah Tangkiling. Nah, karena mereka di bawah kementerian, jadi mereka agak susah kalau izin karena mereka pakai SIP, karena dia tidak mengambil formasi guru atau pengajar, tetapi dia sebagai wali asuh. Jadi wali asuh itu dia harus standby, begitu juga suaminya sama di tempat itu juga harus standby di asrama untuk menjaga anak-anak itu. Jadi mereka harus ada izin dari kepala sekolahnya secara tertulis dengan alasan yang tepat juga. Jadi itulah diambil kesimpulan pada hari ini, siang hari ini. Demikian untuk bisa dimaklumi kenapa ini kok dimajukan berapa kali itu di berjemaat ada 2 kali perubahan. Untuk doa syafaat, mohon izin saya buka contekan, takut kalau ketinggalan nanti ada yang protes. Untuk doa syafaat, mohon nanti ya Ibu Pendeta Yeyen. Yang pertama untuk kedua orang tua kami terkasih, Bapak Sidi dan juga Ibu kami, Mama kami, agar selalu diberkati dalam kesehatan, usaha dan pelayanan, serta mereka bisa menikmati masa usia indah mereka dengan sukacita dan juga rasa syukur. Karena ayah kami ini semenjak purna tugas 4 tahun yang lalu selalu bolak-balik Miri Manasa, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, bolak-balik mengurus petak danumnya di sana agar dia tapak kahana. Mama kami mohon maaf karena 2-3 tahun ini ibu kami jarang ikut berkumpul, baik itu ibadah di gereja atau di rumah tangga atau bertemu dengan tetangga. Ke pasar juga sudah tidak pernah karena beliau ini selain ada sakitnya itu saraf terjepit di punggung, jadi dia agak kesusahan kalau jalan terlalu lama atau berdiri serta duduk terlalu lama. Jadi beliau cuma bisa beraktivitasnya di dalam rumah saja. Jadi yang surser kesana kemarinya ini ya saya kami atau Bapak Sidi atau Bu Joya tanggal 5 Juni 2026 kemarin genap berusia ke 64 tahun. Yang ketiga ulang tahun Mama kami atau Ibu Nur Hayati yang ke-62 tahun tanggal 15 Juni 2026 kemarin. Yang keempat, ulang tahun pernikahan kedua orang tua kami yang ke-42 tanggal 15 Juni 2026 kemarin.
Juga doanya untuk kami sekeluarga. Saya Sepri, mohon maaf dan juga mohon izin kenapa itu di berita Jamat dan lain sebagainya itu garis miringnya namanya Sepri, karena yang paling banyak di sini adalah orang kenal itu Sepri atau Mama Joya. Kalau Bapak Joya itu ada wayahnya aja datang ke sini. Kalau tua tinggal di sini supaya selalu diberikan kesehatan di dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan juga pelayanan bagi kami pekerja dalam melaksanakannya. Juga untuk Bapak Joya, khususnya beliau tinggalnya di Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau, ya Kalimantan Barat. Beliau tuh dia lalau ditandai ke Cina kampung sawi. Nihao, jadi dia sebenarnya beliau ini adalah Cina Belitang. Kalau Bapak Yarel tahu itu Cina Belitang, kalau Dayak dari mertua perempuan itu Dayak Mualang. Ya, tapi dia lalu kita dari Cina nihao. Agar selalu diberikan kesehatan, terutama dia kan memimpin atau membawa orang-orang atau karyawan mereka untuk bekerja. Karena dia ini orangnya tidak terlalu banyak pander, jadi siapa tahu di sana tuh bilang mereka kita tuh harus gini, jadi dia tuh ngikut padahal dalam hatinya bertentangan. Sana Uyangnya Joya di sana untuk diberikan kesehatan, karena sementara kadang kalau Bapak Joya tinggal di sini neneknya itu biasanya dititipkan atau minta tolong tetangga yang liatin awi jadi bakas ya, mohon maklum. Selanjutnya untuk anak kami Joya atau nama lengkapnya Deborah Joyce Agresia, ulang tahun yang ke-15 besok, tepatnya tanggal 24 Agustus 2026, agar selalu diberikan kesehatan, hikmat dan juga menikmati masa remajanya dengan sukacita dan bahagia serta takut akan Tuhan. Dia sudah kelas 3 SMP pada saat ini. Kalau untuk potong kue katanya besok aja sama keluarga. Makanya siang hari ini kita cuma ibadah, tidak ada istilah potong kue dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk adik kami yang pertama yaitu untuk adik kami Astri atau Mama Roger beserta suami dan anak-anak, agar selalu berkati juga dalam pekerjaannya di sebagai wali asuh di Sekolah Rakyat Palangkaraya, khususnya di Tangkiling. Terutama untuk anak mereka Stephen Roger yang pada saat ini kelas 5 SD tinggal di Kapuas menemani kami sama Tambi dan bueknya di sini, karena kan agak susah kalau dia dipindahkan kemarin di Palangkaraya karena orang tuanya juga pindah langsung ke Palangkaraya. Kasihan juga kalau bolak-balik untuk mengurus kepindahan nanggung. Jadi mungkin dia nanti kalau lulus baru masuk TK di Palangkaraya. Ya, Daren ini juga kasihan. Kebetulan kepala dia sudah masuk TK di Palangkaraya karena mereka tinggal di Palangkaraya. Kemarin kepala sekolahnya kenalan juga teman mamahnya. Jadi kuan kepala sekolah dia meni izin minggu sindek barangai mohon sekolah masih TK, karena dengan Kevin anak mereka Philip yang pada saat ini juga sudah masuk di TKB, dan juga Yesaya atau Yesa tahun ini genap berusia ke-2 tahun, agar selalu diberkati dalam usaha pekerjaan serta kesehatan kepada mereka. Untuk besan dari orang tua kami Tambi dan juga Bue Philip, terima kasih atas kehadirannya Mina Mama, agar juga selalu diberikan kesehatan dalam pekerjaan usahanya, dan juga semua keluarga kami baik yang ada di wilayah Tumbang Miri, Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan sekitarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk masuk dalam doa syafaat nanti. Dan sekedar pemberitahuan nanti untuk grup Jalan Pilau Gang 7 dan juga Jalan Pati Rumbi Gang 10 kita ada menyampaikan puji-pujian. Nanti saya bagikan, tapi harus tahu kira aku menyanyi seperti Tiang Awan dan Tiang Abi. Itulah. Sampaikan, kami mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang berkenan ketika kami menyampaikan sambutan kami mewakili keluarga pada saat ini. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini untuk Bapak Andres Noah sebagai liturgus dan juga Ibu Pendeta. Terima kasih. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita percaya bahwa kita lebih dari 1, 2, 3 orang, dan juga di tengah-tengah kita keluarga di tempat ini sudah mengundang kita. Kita percaya bahwa Allah hadir
di tempat ini. Marilah kita hening sejenak menyadari akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Undang teman saya untuk bangkit berdiri. Semua yang tercipta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
kita pada siang hari ini. Allah Bapa, kami ingin bermazmur bagi nama Tuhan senantiasa, karena Engkau Allah yang mulia, Allah yang senantiasa ditinggikan di seluruh bumi. Itulah pujian kami pada hari ini Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini bersama dengan keluarga Pak Sidi dan juga Bu Sepri yang telah mengundang kami. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami menyambut akan kehadiran-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kami Bapa. Bapa, terima kasih ada banyak kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan di mana kami ada sampai saat ini semuanya karena Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur keluarga di tempat ini juga Tuhan, yang ada banyak hal yang patut mereka ucapkan syukur di dalam kehidupan mereka Tuhan. Ada banyak hal yang senantiasa membuat mereka merasakan akan kasih anugerah Tuhan, sehingga mereka boleh bersyukur, berterima kasih di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka merasakan senantiasa ada sukacita bersama di dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran kami di tempat ini Tuhan. Kami saling menguatkan pada hari ini Tuhan, betapa Engkau Allah Tuhan kami yang sanggup menopang kami dan menyertai akan setiap kehidupan kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah berfirman Engkau Tuhan melalui Ibu Pendeta Yeyen Arilawati yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam hati, relung hati kami masing-masing, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahaminya Tuhan. Demikian juga Ibu Yeyen dapat menyampaikannya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan, di mulutnya Engkau yang mengurapinya Bapa, sehingga apapun yang kami dengar pada hari ini Tuhan, benar-benar untuk senantiasa mengubah akan setiap kehidupan kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi ketika kami datang, karena Tuhan yang menyertai sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami pada saat ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
mendengarkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai Keluaran ayat 2 sampai yang ke-10 yang dibacakan oleh salah seorang dari anggota keluarga di rumah ini. Kami persilahkan. Ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai yang ayat ke-22. Kemudian Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai yang dengan ayat yang ke-10. Dengan perikop orang Israel ditindas di Mesir. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamais. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra, yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memerhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak-anak lahir, anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka buat sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Tuhan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, dan disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruh peti itu di tengah-tengah terberau di sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah terberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ia bayi ini orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah.
Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Amin. Yesus di hadapanku yang mendamaikan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indah. Hingga hari yang di dunia kau dekatkan pada sorga. Wajahnya Roh Kudus kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi kau cerahkan. Jika Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar mulia lahir dari Allah Bapa. Buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran. Biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Selamat siang. Kita nikmati panas bersama tapi tetap dalam sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami angkat pujian kami menandai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Pada siang hari ini bersama dengan keluarga hamba-Mu di tempat ini, Pasidis keluarga, Bu Sepris keluarga, kami boleh dihimpunkan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sesuai itu dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami mohon dan meminta Engkau menguasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak berlalu begitu saja. Diberkati sekalian kami yang akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita dan melakukannya, dan pakailah hamba-Mu untuk mewartakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang hidupku bukan
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bila hidupku tak ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Mari kita berdoa. Engkau beracara dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau melindungi kami siang dan malam dengan bulan dan matahari yang Engkau ciptakan. Kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kami kuat, kami hebat, kami gagah, kami punya, tetapi karena anugerah Tuhan yang terus Tuhan bentangkan bagi kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih atas episode kehidupan yang telah kami lewati dan kami jalani sampai pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk skenario yang telah Engkau tetapkan bagi masing-masing kami. Kamu di siang hari ini, bahwa rencana yang Engkau mau tetapkan bagi Musa, juga kami percaya Engkau mau tetapkan bagi kehidupan masing-masing kami di masa ini. Sehingga perjalanan kehidupan kami senantiasa ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah menguasai kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, pada siang hari ini dengan penuh kerendahan hati, dengan rasa syukur, kami bawa kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini dalam syafaat kami kepadamu. Kami mau berdoa untuk kedua orang tua kekasih kami di tempat ini, Bapak Penetua Sidi dan istri. Di usia indah yang Kau anugerahkan, dalam kuat dan sehat, hidup dalam berkat dan penyertaan, menjadi tanda syukur yang boleh dilantunkan oleh kedua orang tua kekasih kami di tempat ini Tuhan. Ada banyak hal yang telah terjadi di sepanjang usia pernikahan ibu dan bapak kekasih kami ini. Tetapi Tuhan selalu ada menjadi nahkoda yang memberikan kekuatan, kesehatan dan penyertaan, sehingga memberkati apa yang menjadi usaha dan pelayanan kedua orang tua kekasih kami di tempat ini, sehingga dengan rasa syukur menikmati usia indah mereka dengan sukacita. Kami bawa di dalam doa pada tanggal 5 Juni 2026 yang lewat. Bapak kekasih kami, Bapak Penetua Sidi boleh berusia 64 tahun. Dan pada tanggal 15 Juni 2026, istri kekasih atau Ibu Nur Hayati boleh berusia 62 tahun. Bahkan
di bulan Juni di tanggal 15 kemarin. Sidi dan istri boleh merayakan ulang tahun pernikahan ke-42 tahun. Luar biasa karyamu memperlengkapi perjalanan kedua orang tua kekasih kami dalam rumah tangga mereka, dalam pertambahan usia mereka. Ada banyak yang telah mereka lakukan sehingga boleh menjadi berkat, menjadi kecintaan, menjadi kesayangan atas anak-anak, menantu dan cucu yang adalah generasi penerus, yang adalah kado terindah yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Kami serahkan ibu bapak kekasih atas pertambahan usia. Kami serahkan dalam usia pernikahan 42 tahun, agar tahun-tahun kehidupan selanjutnya yang akan dilewati oleh ibu bapak kekasih kami, Tuhan boleh terus beserta. Keluarga hamba-Mu, Bapak Penetua Sidi dan istri ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan yang berkarya dalam usia indah yang boleh mereka rangkai dalam cinta dan kasih Tuhan. Kami bawa kehidupan anak-anak kekasih dari ibu dan bapak kami di tempat ini. Kami mau berdoa untuk saudari kami Sepri sekeluarga atau mama dan papa Joya. Tuhan boleh pakai keluarga hamba-Mu ini juga dengan luar biasa. Ketika saudari kami Sepri bersama dengan Joya tinggal bersama dengan ibu bapak kekasih atau orang tua di tempat ini, untuk mengurus dan merawat mereka dan berbakti kepada mereka. Karena di tempat ini juga saudari kekasih kami Sepri boleh menjalankan tugas tanggung jawab dan pekerjaannya. Sekalipun harus terpisah dari suami, kami percaya cinta Tuhan yang akan terus mendekatkan mereka. Kekuatan doa mereka, kekuatan cinta mereka akan Tuhan ikat, Tuhan bingkai dengan kasih setia Tuhan. Yang harus menjalankan usaha orang tua di Kecamatan Belitang, Hulu, Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat. Tentu jarak yang jauh memisahkan suami dan orang tua dengan istri dan anak kekasih di tempat ini. Tetapi kami percaya Tuhan ada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Papa Joya. Kami mohon Tuhan memberkatinya dengan kuat dan sehat dan hikmat takut akan Tuhan, menjadi seorang pemimpin yang juga mampu mengarahkan para pekerja-pekerja yang mengelola kebun sawit plasma. Dan demikian kami mau berdoa untuk anak kekasih mereka, Deborah Joyce Agresia atau Joya, yang pada tanggal 24 esok akan genap berusia 15 tahun. Ia beranjak remaja. Sebagai orang tua, ada banyak harapan yang selalu dititipkan di dalam doa untuk anak kekasih mereka Joya, agar selalu diberkati dengan kesehatan, menjadi anak yang rendah hati, menjadi anak yang penuh dengan hikmat, menjadi anak yang bisa menikmati dan menjalani masa remaja dengan sukacita, bahagia dan secara khusus takut akan Tuhan. Menjadi anak-anak yang senantiasa dengar-dengaran nasihat didikan orang tua, tambi gue, bahkan bapak ibu guru. Menjadi seorang teman, seorang sahabat yang luar biasa di tengah-tengah usia remajanya. Pada saat ini ia ada di kelas 3 SMP, biarlah roh hikmat, kepintaran Tuhan berikan. Bahkan ketika esok ia boleh mengecap kebaikan Tuhan pada angka 15 tahun, kami percaya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan menaungi anak kekasih kami Joya, sehingga ia senantiasa menjadi anak yang membanggakan. Ia menjadi cucu yang senantiasa mengasihi tambi gue dan seisi keluarga rumah. Ini keluarga Ibu Penetua Sepri kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan memperlengkapi perjalanan hidup mereka. Kami juga bawa di dalam doa untuk adik terkasih Asri beserta suami dan anak-anak. Mohon berkat daripada Tuhan di dalam pekerjaan mereka sebagai wali asuh di Sekolah Rakyat Palangkaraya yang ada di Tangkiling di bawah Kementerian Sosial. Tentu tidak mudah, mereka harus meninggalkan tugas tanggung jawab dan pekerjaan yang mereka jalankan. Tetapi kami percaya Tuhan menyertai dengan hikmat, dengan pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Maka saudari kami Asri bersama dengan suami dan anak-anak mampu melakukannya dengan ketulusan, dengan kecintaan, bukti dari tanggung jawab untuk menjalankan setiap pekerjaan yang diberikan. Untuk anak-anak kekasih Stephen Roger yang saat ini ada di kelas 5 SD yang tinggal di Kapuas, sekolah di sini bersama tambi gue, bersama dengan saudara dan tante kekasih. Biarlah anak ini bertumbuh dalam cinta dan kasih Tuhan, pengertian yang baik Tuhan berikan,
sekalipun ia terpisah dari orang tua dan saudara, tetap untuk adiknya Darren Timothy Ban yang baru masuk TK di Palangkaraya. Sekalipun ada banyak hal yang harus mereka hadapi ketika anak ini juga harus bersekolah, sementara orang tua juga harus ada di Tangkiling melakukan tugas pekerjaan. Kami percaya Tuhan mereka boleh menjadi orang tua yang baik dan bijaksana dan tetap memperhatikan pendidikan anak kekasih mereka. Hikmat daripada Tuhan ada bagi anak kekasih kami dalam tumbuh kembang fisik, mental, dan rohaninya pun Tuhan beserta untuk menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa untuk anak bungsu ibu bapak di tempat ini, Degrit sekeluarga. Biarlah ia bersama suami serta anak-anak diberkati juga di dalam kesehatan dan pekerjaan yang mereka lakukan dengan tekun, dengan setia dan bertanggung jawab. Rumah tangga mereka diberkati dan senantiasa melahirkan rasa syukur hanya kepada Tuhan. Anak-anak yang Kau anugerahkan diberkati. Philip tahun ini sudah masuk TKB dan Yesaya tahun ini berusia 2 tahun. Sungguh Tuhan, anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang akan terus menikmati kebersamaan di tengah-tengah cinta kasih orang tua Tambi Bue yang ada bersama dengan mereka. Orang tua bagi anak-anak kekasih mereka. Terima kasih Bapak, kami juga bawa di dalam doa besan dari orang tua yaitu Bue dan Tambi Philip yang juga boleh bersama dalam rasa syukur keluarga di tempat ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang. Tuhan berkati apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka. Kebersamaan mereka begitu indah di siang hari ini, sehingga terbangunan rasa syukur yang begitu besar hanya kepada Maha Besar Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bawa juga semua keluarga, baik itu di wilayah Tumbang Miri, wilayah Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, dan sekitarnya. Biarlah ya Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu memperlengkapi perjalanan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga besar, saudara-saudari, om, tante, tambi, buat mereka. Selalu kabar sukacita yang boleh kami terima, saling mendukung, menguatkan antara yang satu dengan yang lain atas kehidupan keluarga hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Santero kehidupan keluarga Bapak Penutua Sidi dan Ibu Penutua Sepri kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap rancangan terbaik Engkau sediakan dan Engkau hadiahkan bagi hidup mereka. Rasa syukur mereka bawa dan mereka persembahkan kepada Maha Besar Tuhan. Kami bawa juga kehidupan sidang jemaat kami yang boleh hadir bersama di siang hari ini. Sekalipun cuaca panas, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk boleh menikmati kebersamaan dalam persekutuan ini. Berkatilah kehidupan kami, pribadi tiap pribadi Tuhan, karena kami merindukan Tuhan selalu dekat atas kehidupan kami. Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinga, Tuhan tahu perkara apa yang terjadi atas hidup kami. Ketika kami lemah, Tuhan menguatkan. Ketika kami kekurangan semangat dan sukacita, Tuhan akan tambah-tambahkan. Ketika kami dalam keadaan sakit, Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Ketika kami berduka cita, Tuhan yang sedia untuk menghiburkan. Ketika kami berbeban berat, menanggung banyak masalah dan pergumulan yang tidak mampu kami pecahkan, kami percaya kami punya satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, sebagai kunci jawaban atas kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah Ibu Bapak Penutua Diakon, lingkungan pelayanan 4 bersama para pendeta yang boleh melayani bersama dengan kami yang bertugas pada saat ini, pemain musik, pemandu lagu. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena suka-suka Tuhan datang dalam kehidupan kami membuat kami mengerti bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik. Mengajarkan kami untuk hidup bersyukur, menikmati segala sesuatu yang kami boleh terima yang bersumber daripada Tuhan. Hidup kami sepanjang hari ini, rencana kami, masa depan kami, keluarga kami mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, tidak hanya untuk hari ini, esok dan seterusnya. Kami hanya mau memautkan iman dan pengharapan kami di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebagai pemenuh lumbung-lumbung kehidupan kami. Kepadamu kami bersyukur, kepadamu kami memohon dan meminta. Terima kasih Tuhan. Kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ini doa dan harapan yang kami bawa dan kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pada siang hari ini dari Ibrani 13 ayat 16 yang berkata, dan jangan lupa berbuat baik dan berbagi dengan orang lain, karena korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tidak henti-henti kami menaikkan syukur dan terima kasih kami hanya kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang berotoritas atas kehidupan kami, baik usaha pekerjaan kami yang selama ini kami lakukan dalam satu kehidupan kami. Kami tidak sama satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberkati apapun yang kami miliki dalam setiap kehidupan kami. Hanya kepada Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan hati yang kudus kami memberikan akan persembahan-persembahan ini. Biarlah persembahan-persembahan ini bisa dapat dipergunakan untuk menjadi perluasan akan kerajaan-Mu di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi kami Tuhan, kami mau persembahkan akan apa yang kami miliki pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema.
sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur dalam ibadah kita ada puji-pujian dari lingkungan Kelawang 4, ada puji-pujian dari gang, lupa aku gangnya, gang berapa tadi? Gang 10 dan Pati Rumi gang ya, terima kasih semuanya baik dan ibadah kita sudah selesai. Kita kembalikan kepada pihak keluarga, barangkali ada yang disampaikan. Kita sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Yeyen sudah menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman-Nya menguatkan kita sekalian dan juga khususnya bagi keluarga kami. Terima kasih untuk Bapak Penatua Ismail sebagai pembuka, Bapak Penatua Andres Nuah sebagai liturgus, Ibu Grace Sylvia dan juga rekan-rekan Penatua Diakon yang turut ambil bagian dalam pelayanan ibadah siang hari ini, dan juga Kandarwastu Rino dan juga keluarga kami yang turut ambil bagian juga dalam ibadah pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, seraya hidangan disiapkan. Mungkin Ibu Bapak tadi ada memegang liturgi, itu ada beberapa yang ada tanda khusus, ada lope warna merah. Bagi ya sedikit hiburan seraya rekan-rekan di belakang itu menghitung kolekte. Dan perlu kasih kami mohon kesediaan Ibu Pendeta Arya Nutiasi untuk membawa kita dalam doa makan. Dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ucapan syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan, betapa Engkau baik dalam hidup kami. Ada banyak hal yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkenan memberkati kehidupan kami sekalian, demikian juga dengan keluarga di tempat ini. Sehingga dalam kasih ada disiapkan makanan minuman untuk kami nikmati bersama. Biarlah itu menjadi kesehatan kekuatan bagi kami. Dan kembali kami mendoakan baik untuk kehidupan keluarga Pak Sidi, untuk kehidupan keluarga Ibu Setri. Biarlah senantiasa ada dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan melimpahkan berkat di dalam kehidupan mereka. Dengan mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami akan menikmati makanan minuman yang telah disediakan ini. Amin.